Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya akhirnya Yelin unjuk gigi dan semua orang akhirnya menjadi sangat antusias. Di part sebelumnya juga adalah bisa dikatakan akhir dari Sekte Tiandi di bidang kompetisi individu. Mereka benar-benar dihancurkan oleh Sekte Taeking dan juga Sekte Moyang. Mereka benar-benar tidak kenal ampun pada Sekte Tiandi. Dan sebelum dimulai, sorry banget kemarin audionya bermasalah ya lor ya, karena mic Ane lagi error. Ane baru tahu setelah rekaman, dan itu benar-benar dilema. Kalau misalnya rekaman ulang, nanti waktunya nggak akan terkejar. Dan minggu bisa-bisa nggak update. Jadi pada akhirnya dia udah coba edit semaksimal mungkin di Adobe Audition, ya sebisa Ane, dan akhirnya ya sama seperti itu saja gitu. Dan kali ini mic-nya masih sama, masih bermasalah juga. Sepertinya Ane coba beberapa kali dan nggak ada perubahan. Jadi Ane nggak tahu nanti kualitasnya akan kayak apa ya. Semoga baik-baik saja dan masih bisa didengarkan. Tambah lagi, sekarang gue lagi sariawan, jadi mungkin pronunciation-nya agak belibet gitu ya. Semoga masih bisa dinikmati, sorry banget. Dan kemarin Anda juga udah nyoba nyari mic secara offline gitu ya, tapi nggak ada yang cocok. Dan ya mungkin sebenarnya mic yang ini tuh udah minta istirahat gitu karena udah 2 tahun lebih. Jadi ya udahlah, akhirnya kemarin Ane order di Shopee gitu dan masih belum datang. Mungkin kualitas audionya akan masih seperti ini kurang lebih sampai hari Minggu gitu ya. Jadi sorry banget. Langsung aja kita masuk ke part 125. Part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 683 sampai dengan 687. Akhirnya pertandingan antara Sekte Moyang dan Sekte Taeking akan dimulai. Dan entah mungkin ini adalah rencana dari dewa atau memang hanya sebuah kebetulan. Tapi yang jelas kali ini babak pertama akan mempertemukan kedua kapten dari masing-masing tim. Yan mungkin berjalan dengan tegas ke atas arena. Matanya pun tampak tajam dan dia sudah siap untuk bertarung. Melihat hal ini, Mu Qingqiu terlihat tersenyum lebar dan dia pun berjalan ke tengah arena. Yanmo, jangan sampai kamu seperti Zhao Desu. Jika kamu memang tidak percaya diri, lebih baik kamu abstain dari awal, kata Wu Qingqiu sambil tertawa mengejek. Mendengar ini, Yanmo tampak masam dan berkata, "Kentut bau. Memangnya kau pikir siapa aku ini? Sampai-sampai kau membandingkanku dengan pecundang itu. Hari ini aku akan bertarung denganmu dan aku tidak akan melarikan diri." Bagus, itulah yang aku suka. Ayo mulai, kata Wu Qingqiu yang kini tampak semakin bersemangat. Yanmo menyeringai dan segera membentuk segel di tangannya. Lalu sosok ular api muncul di belakang Yanmo. Api merah dan biru terus melilit satu sama lain dan membuat suhu di arena itu meningkat dengan drastis. Juri pun tampak terkejut dan dia bergumam, "Ini kekuatan domain. Keterampilan anak ini sungguh bagus. Bahkan formasi pelindung tidak bisa menahan semua panas yang disebabkan oleh domain ini." Bahkan para penonton mulai terlihat kepanasan. Sungguh kekuatan yang langka. Melihat hal ini, kedua Supreme juga tampak sangat antusias. Meski Yanmo ini tidak semengejutkan Zofan dan Yelin, tapi tetap saja bakat Yanmo itu benar-benar langka dan layak untuk disebut sebagai salah satu jenius di benua ini. Apalagi fakta bahwa Yanmo bisa mempertahankan kedua api miliknya yang saling bertentangan, dan bahkan dia bisa mengendalikan itu dengan sangat baik. Di sisi lain, Wu Qingqiu tampak menyeringai. Meski dia mulai merasakan gelombang api yang menyentuh kulitnya, tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia pun tertawa dan berkata, "Yanmo, kamu benar-benar all in sejak awal.
Apa kamu merasa begitu putus asa karena melawanku? Apa kau ingin menghancurkan dirimu sendiri dan membawaku bersama denganmu? Cih, apa kau pikir aku berniat untuk mati? Aku tahu batasku, tapi aku tidak mungkin melepaskan kesempatan langka ini untuk bertanding melawanmu. Jadi aku akan habis-habisan sejak awal, kata Yanmo. Senang mendengarnya. Meski aku dari jalan kebenaran, tapi aku benar-benar menyukai temperamen kalian yang berasal dari jalan iblis. Kalian selalu terang-terangan dan apa adanya. Sama sekali tidak munafik seperti badut itu. Begitu Wu Qingqiu menyelesaikan kata-katanya, dia segera membentuk segel di tangannya dan kegembiraan tergambar jelas di wajahnya. Gelombang energi menyebar seperti ombak dan Wu Qingqiu menutup matanya. Dia terlihat sangat tenang, lalu energi hitam dan putih seperti diagram yin yang menyebar di bawah kakinya dan menjadi semakin luas. Api dan udara panas dari Yanmo seolah disapu bersih oleh domain dari Wu Qingqiu. Sial, ini domain milik Wu Qingqiu. Jadi ini teknik alam Taijing milik Sekte Taijing, kata Yanmo. Benar sekali, ini adalah teknik alam Taijing. Teknik ini adalah kekuatan jiwa dari para dewa dan tidak hanya bergantung pada kekuatan kultivasi. Tapi teknik ini juga memungkinkan aku untuk menggunakan kekuatan alam. Jika api yin yang milikmu adalah bentuk dari kekuatan langit dan bumi, diagram yin yangku berasal dari pemahaman Taijing dan kedalaman kata-kata. Bagi kami yang mempraktekkan teknik kultivasi ini, kami harus melakukan perjalanan dan memahami kekuatan langit dan bumi. Lalu pada akhirnya, kami akan memadatkan kekuatan alam Taijing yang paling murni sebagai jiwa kami, kata Wu Qingqiu. Jujur saja ini mirip sama cerita dari Buddha ya. Mereka melakukan perjalanan untuk mendapatkan pencerahan, dan Wu Qingqiu pun melakukan hal yang sama. Wu Qingqiu kini tampak menyeringai dan dia berkata lagi, teknik ini memadatkan esensi alam dan dunia, dan di dalam domain milikku, mungkin kekuatanmu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun. Yan mengepalkan tangannya, dia kemudian berkata, omong kosong. Meski aku tahu kalau teknik dari Sekte Taijing itu sangatlah kuat, lantas kenapa? Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya perlu bertarung habis-habisan dan melihat apakah aku mampu mengalahkanmu atau tidak. Mendengar itu Wu Qingqiu tertawa. Sebagai seorang pecinta pertarungan, dia pun merasa tersanjung. Saudara Yan sungguh perhatian padaku. Aku merasa malu dan tidak berani bertindak kasar. Tapi karena kamu begitu menghargai aku, maka aku juga akan memenuhi harapanmu. Setelah mengatakan itu, Wu Qingqiu segera membentuk segel baru di tangannya, lalu diagram yin yang di bawah kakinya berputar dengan cepat. Ketika Yanmo melihat hal ini, dia pun tertawa. Yanmo tidak mau kalah. Dia segera membentuk segel baru di tangannya dan ular api di belakangnya kini tampak semakin ganas. Bagus, mari bertarung, teriak Yanmo. Tiba-tiba kedua domain saling beradu dan kekuatan yang dahsyat menyebar gelombang spiritual yang kuat. Yanmo sekali lagi berteriak, dan domain terbakar dengan lebih ganas. Sekali lagi domain itu mendesak diagram yin yang milik Wu Qingqiu. Tapi kali ini diagram Wu Qingqiu benar-benar dibuat bergetar, dan itu sungguh kekuatan yang luar biasa. Aliran udara terus menyebar, bahkan meski Wu Qingqiu ada di dalam domain miliknya, dia bahkan sampai merasakan udara panas yang menyapu wajahnya. Wu Qingqiu menyeringai dan dia membentuk segel di tangannya dan mengucapkan dua kata. Tiba-tiba, diagram yin yang melebar dengan cepat dan membuat kedua ular api milik Yanmo roboh seketika. Ketika inti dari domain dari Yanmo telah dirobohkan, api perlahan mulai menghilang dan diserap oleh diagram yin yang milik Wu Qingqiu. Sekarang semuanya kembali menjadi sejuk karena domain milik Wu Qingqiu yang begitu kuat. Melihat hal ini, Yanmo benar-benar suram. Dia tidak menyangka bahwa diagram yin yang milik Wu Qingqiu bahkan bisa menyerap kekuatan dari domainnya. Tapi ada satu pasang mata yang terlihat sangat gembira dari kerumunan penonton. Tunggu, bukankah teknik ini mirip dengan teknik iblis langitku? Kata orang itu. Dan orang itu tidak lain adalah Sofan. Dia sengaja bertahan untuk memperhatikan pertandingan ini
Terkhusus dia juga ingin melihat kemampuan dari Yelin yang lainnya dan mencari cara untuk bisa mengalahkan Yelin dalam pertempuran berikutnya. Tapi di tengah permenungannya, saat dia mencari cara untuk mengalahkan Yelin, rupanya dia malah menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bahkan sampai terlupakan oleh dirinya sendiri. Zofan kini kembali mengingat kejadian di Ngarail Wole saat dia mendapatkan kekuatan dari petir ungu. Saat itu dia menggunakan teknik iblis langit untuk menyerap sebagian kekuatan petir ungu dan menjadikannya sebagai miliknya sendiri. Jika dengan teknik ini mungkin aku bisa melawan Yelin. Lagi pula teknik api emas miliknya bahkan tidak lebih kuat dari petir ungu yang kuhadapi di Ngarail Wole. Jika aku bisa menyerap kekuatan api emas, mungkin api itu juga bisa menjadi milikku juga. Bagaimana aku bisa melupakan keterampilan lamaku ini? Kata Zofan sambil tertawa. Tapi Zofan juga tahu bahwa ini masihlah sebuah hipotesis. Dia masih harus mempraktekkannya. Kuncinya adalah bagaimana dia nanti akan beradaptasi. Apakah dia bisa atau tidak. Perlahan Zofan merasa tercerahkan dan menjadi semakin antusias. Lalu setelah itu Zofan kembali melihat pertandingan di arena. Di arena Yanmu masih belum menyerah. Dia mengerahkan kekuatannya lagi dan membangunkan domainnya lagi. Kedua ular api miliknya segera bangkit dan melilit diagram Yin yang milik Wu Qingqiu. Lalu Yanmo membentuk segel lagi dan api menyebar dan membentuk dinding raksasa di tepian arena. Perlahan, suara terdengar dari diagram Yin yang milik Wu Qingqiu, yang mana itu seperti dilahap oleh api milik Yanmo. Dan seluruh arena kini benar-benar terbakar. Tapi Wu Qingqiu masih tetap tenang. Dia segera membentuk segel yang baru dan diagram Yin yang ada di bawah kakinya berputar dengan cepat. Lalu api Yin yang milik Yanmu mulai bergetar dan menyebar keluar. Yanmu tidak mau mengalah, dia mencoba untuk menstabilkan apinya. Tapi pada saat ini Wu Qingqiu sudah menyelesaikan segel di tangannya. Lalu dia berteriak. Dunia besar dan luas seperti lautan, panjang seperti sungai. Tiba-tiba diagram Yin yang hancur dan api Yin yang milik Yanmo segera leluasa masuk ke dalamnya. Yanmo pikir ini adalah kegagalan dari Wu Qingqiu dalam membentuk jurusnya. Dan ini bisa menjadi kesempatan untuknya mengalahkan Wu Qingqiu. Tapi tiba-tiba seluruh arena diliputi oleh pola Yin yang sangat besar dan seluruh domain Yanmo berada di dalamnya. Yanmo terkejut dan dia mengerti apa yang ingin Wu Qingqiu lakukan. Dia segera membentuk segel di tangannya dan mengeluarkan semua kemampuannya. Tapi itu sudah terlambat. Diagram Yin yang baru muncul dan terus berputar menghapus semua domain milik Yanmo. Semua api di dalam domain Yanmo diserap habis oleh Wu Qingqiu. Kini Wu Qingqiu menatap Yanmo dan berkata, "Saudara Yan, terima kasih dan terimalah kekalahanmu." Mendengar itu Yanmo hanya bisa menghela nafas panjang. Perlahan dia tersenyum dan berkata, "Rupanya aku memang masih tidak bisa mengalahkan dirimu. Kamu benar-benar layak menyandang gelar jenius pertama di benua ini. Reputasimu memang bukanlah bualan belaka." Saudara Yan, kamu terlalu memuji. Aku memang memenangkan pertandingan ini, tapi aku juga harus susah payah untuk bisa mengalahkanmu. Ini adalah sebuah keberuntungan karena aku akhirnya bisa menang. Cih, kamu tidak perlu menghiburku. Aku bisa melihat bahwa kamu masih memiliki cukup kekuatan untuk bertarung lagi. Bahkan, kau masih sempat bertindak untuk menyelamatkanku. Jika tidak, saat domainku runtuh, mungkin aku akan terluka parah. Sekarang, menang dan kalah sudah bisa diputuskan, kata Yanmo. Wu Qingqiu tersenyum dan mengangguk. Aku sungguh mengagumi jiwa besar dari saudara Yan. Sayangnya aku hanya kurang setuju akan satu hal, bahwa kursi jenius di benua ini bukan lagi milikku. Benar itu, Yanmo langsung menjawab. Kamu pasti membandingkan dirimu dengan dua monster itu. Sayangnya itu bukanlah ranahmu. Mereka adalah monster dan kamu hanyalah manusia biasa. Jadi bagiku,
kamu tetap adalah jenis pertama di benua ini. Sedangkan mereka adalah eksistensi yang sudah tidak bisa disebut jenius lagi. Mereka bukan manusia lagi, melainkan monster. Kini Yanmo dan Wu Qingqiu menatap Yelin dan Sofan. Setelah itu Yanmo mengakui kekalahannya dan juri mengumumkan hasil pertandingan ini. Para penonton pun bersorak, tapi bukan karena mereka kecewa. Mereka bersorak karena mereka terpukau dengan kemampuan dari kedua orang ini. Ya, kasus Yanmo memang berbeda dengan Zhao Desu. Karena itu, perlakuan penonton pun berbeda pada mereka berdua. Meski mereka berdua sama-sama mengaku kalah, tapi Yanmo telah mengerahkan semua kekuatannya. Ini menunjukkan keseriusannya dalam bertanding. Sedangkan Zhao Desu memang tidak berniat untuk bertanding sejak awal. Dan dia mengaku kalah karena dia tidak mau kehilangan poin. Setelah itu kedua orang itu pun berjalan keluar dari arena. Para juri pun mengangguk dan merasa puas setelah melihat pertandingan ini. Selanjutnya para murid dari Sekte Taiking dan Sekte Moyan terus bertanding. Dan karena kedua kapten mereka sudah membuat kesan yang baik, maka pertandingan berikutnya pun berlangsung dengan baik. Mereka bertanding dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada yang mati di arena. Pemandangan ini sungguh berbeda dengan pertandingan antara Sekte Moyan dan Sekte Tiandi sebelumnya. Dan akhirnya pertandingan pun usai. Kedua tim menderita luka, mulai dari luka yang ringan sampai luka berat, tapi tidak ada satupun yang mengancam nyawa. Ini adalah sikap dewasa dari kedua tim. Melihat semua ini, Zhao Desu mengutuk. Apa yang terjadi di sini? Bukankah sekte kami sudah mengakui kekalahan, lantas kenapa mereka selalu menargetkan kami seperti ini? Dan setelah itu pertandingan dilanjutkan dengan pertandingan kelompok. Sayangnya pertandingan ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Lantaran jika sebelumnya pertandingan dari 3 sekte atas akan menjadi pertandingan yang paling seru, tapi karena kehadiran Yelin, pertandingan menjadi begitu singkat. Lalu saat pertandingan antara Sekte Taiking dan Sekte Moyan berlangsung, Wu Qingqiu kembali berhadapan dengan Yanmo, sedangkan Yelin menghadapi 9 orang lainnya. Di sini Yelin mengalahkan mereka semua dengan mudah, yang mana itu adalah sebuah provokasi untuk Sofan. Jika Wu Qingqiu tidak melarang, mungkin Yelin juga akan menghabisi Yanmo. Tapi Wu Qingqiu menghentikannya untuk menjaga harga diri Yanmo. Sampai akhirnya Sekte Moyan pun mengaku kalah. Sedangkan untuk Sekte Tiandi, mereka masih bertarung dengan Sekte Taiking. Mereka pikir mereka akan aman kali ini. Tapi setelah pukulan kedua, Zhao Desu berniat untuk menyerah. Yelin tampak marah dan berteriak, "Kami Sekte Taiking datang untuk bertarung dan bukan untuk berakting. Jika kamu tidak ingin bertarung, maka jangan melangkahkan kakimu ke arena. Kalian sungguh menyebalkan." Yelin menjentikan jarinya dan hujan api emas membakar 3 orang yang ada di belakang Zhao Desu hingga tak tersisa. Zhao Desu benar-benar terkejut dan segera mengaku kalah untuk menyelamatkan kekuatan mereka yang tersisa. Sekarang semua pertandingan di 3 peringkat atas telah selesai dan juri pun mengumumkan peringkat sementara 3 sekte atas. Peringkat pertama adalah Sekte Taiking, peringkat kedua Sekte Moyan, dan terakhir adalah Sekte Tiandi. Pertandingan hari ini telah selesai dan 3 hari lagi kita akan mengadakan pertandingan tantangan dari juara Sekte Tengah. Setelah selesai mengatakan itu, pertandingan pun benar-benar berakhir dan para penonton mulai meninggalkan arena. Di sisi lain, Sofan wajahnya tampak serius. Dia menatap ke arah Yelin dan memperhatikan dengan seksama. Yelin pun menatap Sofan dan sambil tersenyum dia berkata dengan suara lirih, "Sampai jumpa 3 hari lagi." Setelah itu Yelin pun berbalik dan mengikuti Sekte Taiking yang kini meninggalkan arena. Sofan kini mengambil nafas dalam dan mulai berpikir. Dia merasa bahwa Sekte Moje bisa mencapai titik ini sudah dianggap sebagai sebuah keberuntungan besar. Dan mereka sebenarnya tidak perlu lagi menantang 3 sekte atas. Apalagi di sana ada Yelin yang punya kekuatan leluhur naga emas di belakangnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Di sini tidak ada lagi jaminan untuk menang dan Sofan bisa saja mundur kali ini. Tapi Sofan juga merasa bahwa pertandingan ini akan menjadi sangat penting bagi dirinya sendiri.
Jadi dia tidak bisa melewatkan pertandingan ini, karena jika sampai dia melewatkannya maka dia pasti akan sangat menyesal. Sofwan kini tampak benar-benar serius sampai lengannya bergetar karena tidak sabar. Ada apa? Saudara Suo, apa kamu juga memiliki rasa takut? Tiba-tiba sebuah suara menyapa dari belakang. Sofwan terkejut dan menoleh. Perlahan dia tersenyum dan berkata, "Apakah mataku terlihat ketakutan sekarang?" Orang itu terkejut ketika dia melihat mata Sofwan. Lalu perlahan dia tertawa. "Maafkan aku. Sebelumnya aku melihat tubuhmu bergetar. Kupikir itu karena saudara Suo ketakutan. Tapi ternyata kamu justru tampak begitu bersemangat. Baguslah, kamu memang layak untuk hidup sebagai seorang kultivator. Hanya saja sepertinya kami tidak akan bisa menjangkaumu saat ini. Dalam pertandingan berikutnya, hasil sudah bisa ditentukan, tapi kami masih akan tetap berjuang," kata Wen Tao. Dan orang yang memang baru saja datang itu adalah Wen Tao. Sofwan menatap Wen Tao dan berkata, "Kamu adalah kapten dari 3 peringkat tengah. Dalam pertarungan individu, kamu seharusnya tidak akan pernah kalah." Seharusnya memang seperti itu. Tapi saat ini jiwa kami masih terluka karenamu dan untuk bisa pulih, kami setidaknya membutuhkan lebih dari 1,5 tahun untuk hal itu. Jadi untuk pertandingan berikutnya kami akan bertarung semampu kami, kata Wen Tao sambil tersenyum pahit. Sofwan bisa mengetahui bahwa ada kekecewaan yang mendalam dari Sekte Dewa Pedang. Melihat kesiapan mereka sebelumnya, sepertinya mereka memang sudah sejak lama menyiapkan diri untuk menantang 3 peringkat atas. Tapi pada akhirnya, mereka harus terhenti karena Sofwan. "Ya, sayang sekali," kata Sofwan sambil menghela nafas. "Ya, saudara Su memang benar. Ini memang sungguh sangat disayangkan. Tapi kami juga sudah cukup merasa puas, karena kami kalah dengan jujur dan adil. Mungkin ini memang belum saatnya untuk kami menantang 3 sekte atas. Dan itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Jangan sampai kamu mundur karena kekuatan Yelin. Karena jika ingin berkembang, kita harus maju dan tidak boleh mundur," kata Wen Tao. "Terima kasih atas perhatianmu," kata Sofwan sambil tersenyum. "Ya, sampai jumpa lagi," kata Wen Tao yang kemudian pergi dan menghilang di dalam keramaian. Sofwan perlahan merasakan kehangatan di hatinya. Meski dia tidak yakin bisa menang, tapi untuk sekarang dia merasa cukup senang. Dan saat Sofwan hendak berjalan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sebuah bayangan menyambar tubuhnya dan bergerak dengan sangat cepat. Sofwan bisa merasakan bahwa tidak ada niat membunuh dari bayangan ini, jadi dia tidak mencoba untuk melawan. Lalu saat Sofwan menoleh ke belakang, dia bisa melihat bahwa orang itu tidak lain adalah Dan Qingchen. Sofwan tiba-tiba berkeringat dingin dan dia mulai berpikir, kenapa Dan Qingchen ada di sini? Apa dia sudah pergi ke tambang batu roh suci untuk menemukan pedang Optimus yang sudah tidak ada di sana lagi? Sofwan pun kemudian memberanikan diri dan bertanya, "Senior, kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa kamu membawaku seperti ini?" Dan Qingchen masih belum menjawabnya. Mereka kemudian turun di tengah hutan yang lebat dan sunyi. Sofwan melihat sekeliling untuk memastikan. Lalu dia bertanya lagi, "Saya tidak tahu apa maksud senior, tapi apakah saya telah menyinggung senior?" Bukan kamu yang membuatku kesal kali ini. 2 orang tua sialan itu sungguh menjengkelkan. Mereka telah menyegel gerbang ilusinya. Mendengar itu Sofwan bisa bernafas lega. Rupanya Dan Qingchen bahkan belum pergi ke tambang batu roh suci. Lalu kemudian dia dengan hati-hati bertanya, "Senior, apa yang terjadi? Apa maksudmu dengan menyegel gerbang ilusi?" Gerbang ilusi adalah jalan yang menghubungkan tempat ini ke tambang batu roh suci. Dan di setiap turnamen naga ganda, pertandingan kelompok akan selalu diadakan di sana. Karena aura di sana sangat kaya, jadi para peserta bisa dengan mudah mengisi ulang kekuatan mereka. Tapi untuk jaga-jaga, dan jika ada kendala, kedua Supreme membuat 2 jalan untuk pergi ke tempat itu. Jalan pertama ada di arena, dan jalan yang kedua ada di kediaman mereka.
Awalnya aku ingin mengambil kesempatan saat mereka fokus di arena dan pergi melalui jalan yang ada di kediaman mereka. Tapi saat aku menyelinap, ternyata jalan itu telah disegel. Jika aku memaksa masuk, maka kedua Supreme pasti akan langsung menyadarinya. Mendengar itu, Sofan perlahan mengangguk. Akhirnya dia paham akan kondisi dari Dan Kingsen, lalu dia berkata, "Senior, jika itu adalah masalahnya, lalu apa yang ingin kamu lakukan padaku? Kenapa Anda membawa aku pergi? Saya tidak tahu niat dari senior. Tapi jika saya tidak segera kembali, maka semua orang pasti akan curiga dan mulai mencari saya. Bukankah itu juga akan buruk untuk Anda?" "Bocah, jangan mencoba untuk mengancamku. Aku tidak punya niatan buruk apapun padamu," kata Dan Kingsen. "Nah, sekarang dengarkan aku. Sekarang aku hanya bisa masuk ke tempat itu melalui jalan yang ada di arena. Tapi jika aku membukanya secara paksa, maka kedua Supreme juga akan menyadarinya. Aku perlu pergi ke sana tanpa ketahuan, dan karena itu aku membawamu ke tempat ini. Kamu yang akan membawaku melewati gerbang itu menuju medan perang." "Hah? Saya? Tidak. Bagaimana bisa saya membawa Anda masuk? Anda sudah terlalu tua. Bahkan dengan pil penyembunyi nafas pun kita tidak akan bisa melakukannya," kata Sofan. "Bodoh, orang tua ini tidak seceroboh itu. Kedua Supreme punya mata yang tidak bisa ditipu. Meski aku meminum pil penyembunyi dan menggunakan penyamaran, mereka pasti akan tahu hanya dalam satu kali melihatku. Karena itu aku akan masuk ke dalam cincin spasialmu, dan kamu akan membawaku masuk ke tempat itu." Tunggu. Itu tidak mungkin. Itu adalah sesuatu tindakan yang ceroboh. Cincin milik saya bukanlah cincin yang bisa menyimpan makhluk hidup. Bahkan jika Anda memberi saya cincin ruang yang bisa menyimpan makhluk hidup, masalah tetap akan muncul," kata Sofan. "Nah, kamu adalah kapten dari sebuah sekte. Bahkan meski kamu berasal dari 3 sekte bawah pun, kamu pasti memiliki cincin penyimpanan yang cukup bagus. Kamu tidak bisa menipu orang tua ini. Sekarang kamu telah berlayar bersamaku, jadi kamu tidak akan bisa lari dengan begitu mudah," kata Dan Kingsen. "Senior, meski saya adalah kapten, tapi saya sebelumnya berasal dari kamar Buddha, dan orang-orang dari sekte pengendali binatang adalah saksinya. Jadi bagaimana mungkin orang sepertiku bisa memiliki barang semewah itu?" "Ngomong kosong. Apa kau pikir aku bodoh? Jika kau berasal dari kamar Buddha, kau tidak mungkin bisa mengalahkan para elit dari 3 sekte tengah. Jangan banyak alasan. Kamu sudah masuk ke dalam kapal pencuriku, jadi kamu tidak punya pilihan lain. Kamu harus membantuku mendapatkan pedang Optimus itu. Atau jika tidak, aku akan menyebarkan peta yang kamu berikan padaku kepada semua orang. Dan jika itu terjadi, maka kamu juga akan jatuh dalam masalah. Sebaliknya, jika aku berhasil mendapatkan pedang itu, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun. Kamu bisa mempercayai semua kata-kataku," kata Dan Kingsen. "Aku benar-benar telah masuk ke dalam kapal pencuri," kata Sofan sambil menghela napas panjang. "Ya, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu berada bersama orang tua ini, maka kamu tidak akan merasa dirugikan." Sofan kini tampak mengerutkan keningnya sejenak, lalu dia kemudian berkata, "Senior, jika saya membawa Anda masuk, lalu bagaimana cara saya untuk mengeluarkan Anda di sana? Lawan saya kali ini bukanlah orang biasa, di mana saya tidak bisa melakukan apapun semau saya, atau semua orang bisa curiga. Anak kecil, kamu tidak perlu takut. Aku sudah menemukan caranya. Sama seperti saat kamu pergi sebelumnya, mari buat kekacauan, dan saat itu terjadi lempar cincin itu ke blind spot. Dengan begitu aku bisa keluar dengan sendiri dan pergi ke tambang batu roh suci tanpa ketahuan," kata Dan Kingsen. Mendengar itu, Sofan mengangguk. "Ya, kita sepertinya memang bisa menggunakan itu. Tapi hanya ada satu kondisi di mana itu mungkin bisa terjadi." "Maksudmu, apakah itu saat melawan Yelin?" kata Dan Kingsen. Sofan pun mengangguk. "Benar, senior tahu bahwa Yelin sungguh melebihi harapanku. Hanya dia yang bisa memberi kita peluang menjalankan rencana ini. Tapi melihat kemampuannya kali ini, aku bahkan ragu bisa untuk menciptakan peluang itu." "Bocah pintar.
Kau bahkan sudah berpikir sampai sejauh itu. Dan King Sen kini merenung sebentar lalu berkata, Yelin, anak ini tidak memiliki kekuatan tersembunyi. Tapi kekuatannya tidak jauh berbeda denganmu. Meski dia saat ini masih lebih kuat daripada dirimu. Dan orang tua ini juga tidak tahu tentang api emas miliknya. Kamu memang perlu memikirkan cara untuk mengakali anak ini. Sejujurnya saya telah memikirkan banyak cara untuk mengantisipasi api emas itu. Tapi masalah utamanya adalah jiwa dari Yelin. Aku bisa menebak bahwa jiwa anak ini sama dengan milik kita. Dia pasti juga memiliki jiwa naga surgawi. Karena itu saya ingin meminta pencerahan dari senior tentang masalah ini. Tunggu, jiwa anak itu juga adalah jiwa naga surgawi. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Sofan mengangguk. Sulit untuk menjelaskannya, tapi saya bisa merasakan dentuman dari jiwa naga surgawi saya, seolah dia menemukan musuh alaminya. Dan guru yang ada di belakang anak ini adalah master yang tidak tertandingi dan sangat memahami tentang jiwa naga. Dia pasti telah membuat persiapan untuk melawanku. Tolong beri aku pencerahan supaya setidaknya aku bisa seri dengan anak ini. Atau, jika aku hanya menjadi samsak dari anak ini, maka semua rencana Anda juga akan gagal total. Baiklah, aku mengerti akan apa yang kamu maksud. Karena kamu telah mengambil resiko untukku, maka aku juga akan membantumu. Sekarang apakah kamu tahu tentang bela diri pedang? Tanya Dan King Sen. Sofan menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu sedikit dan tidak berani menyombongkannya. Ya, sebelumnya di alam kudus pun Sofan tidak begitu memahami tentang teknik pedang. Jadi dia memang tidak terlalu pandai tentang masalah itu. Mendengar itu Dan King Sen kemudian berkata, jika seperti ini aku hanya bisa membantumu sedikit. Sebelumnya aku telah mendalami ilmu pedang selama bertahun-tahun lalu aku menyerap jiwa naga surgawi. Karena itu akhirnya aku bisa melahirkan teknik pemotong naga. Jika kamu bisa memahami teknik pedang, aku bisa memberimu 1-2 jurus yang mungkin akan bisa kamu gunakan untuk menghentikan serangan api emas miliknya. Tapi jika seperti ini, sayang sekali. Sofan pun menghela nafas perlahan. Senior, maafkan aku. Tapi jika boleh jujur, pemahaman Anda tentang jiwa naga mungkin jauh berada di bawah pemahaman guru Yelin. Karena itu bahkan dengan teknik pemotong naga Anda, itu masih tidak ada artinya. Karena itu aku hanya ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan jiwa nagaku untuk bisa menghancurkan jiwa naga anak itu? Jiwa naga surgawi adalah esensi terkuat dan tidak mungkin kamu bisa menghancurkannya, kecuali jika tingkatanmu berada setara dengan para supreme, kata Dan King Sen. Tapi meskipun jiwa naga itu kuat, semuanya akan bergantung pada pemiliknya sendiri. Dan meski jiwa naga itu kuat, itu hanya berlaku di benua ini saja. Sedangkan di benua lain seperti benua Zhongzhou, jiwa naga itu hanyalah sebuah kekuatan tambahan. Pada akhirnya mereka akan lebih fokus pada kekuatan kultivasi mereka sendiri. Satu hal lagi yang kamu salah. Mungkin guru Yelin memiliki pemahaman yang luar biasa tentang jiwa naga. Tapi jiwa naga akan berkembang sesuai dengan kemampuan pemiliknya. Artinya, meski gurunya sangat paham dengan kemampuan jiwa naga, tapi pemahamannya tentang kombinasi jiwa naga dan ilmu pedang itu tidak akan lebih tinggi dariku. Sama seperti jeruk bali dan jeruk Indramayu. Meski mereka sama-sama jeruk, tapi karakteristik mereka berbeda. Dan semua orang memiliki kekurangan serta kelebihannya masing-masing. Sofan, kamu memiliki banyak pengetahuan dan trik di balik lengan bajumu. Jika kamu bisa menggabungkan kekuatanmu sendiri dengan jiwa nagamu, maka kamu pasti memiliki peluang untuk melawan anak itu. Mendengar itu Sofan terkejut dan merasa tercerahkan. Sofan kini tampak bersemangat dan berkata, saya mengerti senior. Meski anak ini memiliki jiwa naga yang murni, tapi aku bisa melawannya dengan jiwa naga hybrid milikku. Bahkan, bukan tidak mungkin kalau jiwa naga hybridku lebih kuat daripada dia. Benar itu Dan King Sen kemudian tertawa. Kamu memang benar, tapi kamu seharusnya mengungkapkan itu dengan bahasa yang jauh lebih halus. Kamu bahkan menyebut jiwa nagamu sendiri dengan nama yang aneh. Daripada menyebutnya sebagai jiwa naga hybrid,
Aku lebih suka menyebutnya dengan jiwa naga yang berevolusi. Mendengar itu Zofan segera mengangguk dan pikirannya pun seolah tercerahkan. Sekarang dia seperti memiliki beberapa cara untuk melawan Yelin. Kini kabut di dalam pikiran Zofan telah menghilang sepenuhnya dan dia mengangguk sambil mengepalkan tangan. Terima kasih senior, Anda telah memberi saya pencerahan yang luar biasa. Aku bahkan tidak melakukan apapun. Kamu cukup pandai untuk bisa menemukan jawabanmu sendiri. Dan Zofan, meski aku tidak membantumu kali ini, apakah kamu masih mau membantuku? Tentu saja senior, Anda tidak perlu khawatir soal itu. Saya pasti akan membantu senior kali ini. Lalu setelahnya, Zofan membuka cincin spasialnya dan Dan Kingsen pun masuk ke dalamnya. Zofan tersenyum dan kemudian bergegas kembali ke penginapannya. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. Sorry lur, mic-nya masih bermasalah ini dan bibir gue lagi sariawan anjir. Gak tau lah, gue nggak bisa teriak-teriak juga gitu kan sebenarnya, jadi gimana, mulut nggak bisa dibuka lebar-lebar, sakit anjir. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kalian merasa puas. Thank you dan bye.